الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا الله ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. أما بعد، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibunda dan akhwat sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita melanjutkan pelajaran dari kitab Al-Manahi Asy-Syar'iyyah atau Mawsu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah min Dha'il Kitab wa Sunnah di Syekh Salim Al-Hilali hafizahullah ta'ala. Kita mengulang pada pasal yang ke-40. Silakan dibaca Ibu. Bab larangan mengatakan aku lupa ayat ini dan ini. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sungguh buruk orang yang berkata, aku lupa ayat ini dan ini, namun sebenarnya ia dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, janganlah seseorang dari kalian mengatakan, aku lupa ayat ini dan ini, akan tetapi ia dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ummahat a'azani wa iyyakum. Pertama, hal yang patut kita ketahui ketika kita berbicara tentang pasal babuz zajar an qaulin nasitu ayatan kada. Bab larangan mengatakan aku terlupakan dari ayat ini dan itu. Hal yang kita harus ketahui pertama adalah Al-Quran merupakan kalamullah, perkara agung yang setiap mukmin mesti mengkaitkan dirinya terhadap Al-Quranul Karim, karena dia petunjuk bagi orang-orang yang menginginkan kebaikan dan memiliki sifat takwa. Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Ini adalah sebuah kitab yang tidak mengandung keraguan. Di dalam kitab ini ada petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka menghias diri dengan Al-Quran sudah menjadi kewajiban bagi orang yang beriman. Bahkan ada banyak keutamaan orang yang mengaitkan hati mereka dengan hafalan Al-Quranul Karim. Nabi SAW berpesan kepada umat ini, Iqra'ul Quran fa innahu syafi'an li sahibihi yaumal qiyamah. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu akan memberikan syafaat bagi yang membacanya kelak di yaumil qiyamah.
Nabi juga menyebutkan inna lillahi ahlun wa ahlullahi fid dunya humul qurra. Allah memiliki orang-orang yang terpercaya. Orang-orang terpercaya Allah di dunia adalah para penghafal Al-Qur'anul Karim. Cukup ini sebagai bukti keutamaan orang yang membiasakan hati dan lisannya dengan Al-Qur'anul Karim. Quran zikir yang paling mulia, zikir yang paling agung, dan orang yang telah menghafal Al-Quran tidak diperbolehkan kemudian ia melalaikan Al-Quran. Artinya ia dengan sengaja membuat lalai dari hafalan Qurannya. Seperti dalam riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, uridat alayya ujuru ummati hatta al-qadatu yukhrijuhu ar-rajulu minal masjidi. Kata Nabi SAW, ditampakkan untukku, ditampakkan kepadaku pahala yang terdapat pada diri umatku. Lalu kata beliau, hatta al-qadatu yukhrijuhu ar-rajulu minal masjid. Termasuk pahala kotoran yang dikeluarkan oleh seseorang dari masjid, artinya tukang sapu masjid. Diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi pahala bagi mereka. Ini keutamaan orang yang suka memperhatikan kebersihan masjid. Wa uridat alayya dzunubu ummati. Lalu diperlihatkan atasku dosa-dosa yang ada pada umatku. Falam ara dhanban a'zama min suratin minal Qur'ani aw ayatin utiha rajulun summa nasiyaha. Bahkan ditampakkan oleh Allah kepadaku tentang sebuah dosa ada yang aku tidak melihat. Dosa itu lebih besar dibandingkan dengan seseorang yang Allah berikan kepadanya hafalan dari surat Al-Quran atau ayat dari Al-Quran, kemudian ia melalaikannya, kemudian ia melupakannya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi ini jelas menerangkan bahwa sengaja atau melakukan sesuatu yang menyebabkan ia lupa dari hafalannya, ini berdosa. Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu berkata, "Ma min imri'in yaqra'ul Qur'ana summa yansahu." Tidak seorang pun yang membaca, maksudnya menghafal apa yang ada pada Al-Qur'an, kemudian ia melupakannya, yakni melupakan hafalannya. Illa laqiyallaha azza wa jalla yawmal qiyamati ajzama. Melainkan kelak dia akan bertemu dengan Allah dalam kondisi memiliki penyakit ajzam. Ajzam itu penyakit yang menggerogoti kulitnya. Hanya saja dua riwayat yang tadi kita bacakan, ternyata Imam Al-Albani mengatakan ini tidak kuat. Riwayat ini dhaif. Beliau mendhaifkan hadisnya Anas bin Malik dan juga mendhaifkan hadisnya Sa'ad bin Ubadah. Demikian hadis-hadis lain yang berkaitan dengan ancaman orang yang melupakan hafalan Quran, statusnya dhaif kata beliau. Tapi ingat, Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan al-hukmu fi dzalika ay yajtahida fi isti'adatihi wa yakhrisu ala dhalik wallahu jalla wa ala yuwafiqu idza sadaqa. Hukum orang yang lupa hafalannya, hendaknya ia berusaha bersungguh-sungguh mengulang-ulang kembali tentang hafalan Al-Qur'annya itu. Jika niatnya jujur, wala syai'a alaihi, tidak ada dosa baginya. Maksudnya Allah akan memberinya taufik
Jadi kalau orang sudah memiliki hafalan, kemudian Allah takdirkan ia lupa, ia bersungguh-sungguh untuk mengulang hafalannya, mengulang dan mengulang hafalannya, ternyata ia lupa, tidak ada dosa, bahkan dia tetap dapat pahala karena kesungguhannya. Wal hadisul ladzi fi wa'idun dhaifun, sebab hadis-hadis yang menyebutkan tentang orang yang melupakan hafalan Quran, maksudnya lupa dari hafalannya, diancam dengan ini dan itu, hadisnya dhaif. Innamal wa'idu fi man nasiyal amal bihi, yang ada ancaman dosa itu berlaku untuk mereka yang menghafal tapi tidak mau mengamalkan Al-Quran. Wa tarakau a'rada anhu, ia tinggalkan dan mengabaikan isinya. Wa amma man hafidha wa nasiyahu, adapun orang yang berusaha menghafalnya sekuat tenaga kemudian ia terlupakan semua itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, aw nasiya ba'dahu, barangkali juga terlupakan sebagiannya saja, fala syai'a alaihi, dia enggak ada dosa. Inna ma'alai ayyajtahida wa yakhrisa ala isti'adatihi hifdhahu, yang seharusnya dia lakukan adalah berusaha sekuat tenaga, bersungguh-sungguh mengupayakan supaya hafalannya kembali lagi. Dari sini kita bisa mengetahui berarti kalau orang itu hafal Quran dan lupa bukan karena sengaja, ya dia tidak berdosa. Tapi kalau dia melupakannya karena atau melakukan sesuatu yang membuat hafalannya dilupa, maka dia berdosa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bagaimana dengan ucapan yang tadi dikatakan, aku lupa ayat ini dan ini dilarang. Maka larangan ini menjelaskan tentang tidak bolehnya orang berkata, saya lupa ayat ini dan itu. Dalilnya mana? An Abdullah ibn Mas'udin, dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, bi'sa ma li ahadihim yaqul, sungguh jelek sekali salah seorang di antara mereka yang mengatakan, nasitu ayatan kaita wa kaita bal huwa nusiya, aku lupa ayat yang ini dan aku lupa ayat yang itu. Ini ucapan yang salah, tapi yang benar adalah ia dikehendaki oleh Allah lupa, dibuat oleh Allah lupa. Ya, kalau pertanyaannya apa penyebabnya? Penyebabnya karena dosa, karena perbuatan maksiat. Kata para ulama, majtama'a fi qalbi rajulin kalamullahi ta'ala wa sautus syaitaniyah, enggak akan berkumpul di hatinya seorang ucapan Allah, firman Allah Ta'ala dengan suara-suara syaitan. Artinya Quran itu akan pergi meninggalkan hati seseorang yang dipenuhi dengan maksiat. Itu semua dikehendaki oleh Allah. Jadi kalau orang itu terlupakan dari bacaan Quran, maksudnya adalah dia mengucapkan, Allah Subhanahu wa taala menghendaki aku lupa ayat ini. Biiznillah aku lupa ayat ini. Hendaknya dia mengatakan demikian. Jangan dia mengatakan nasitu ayatan kaita wa kata, saya lupa ayat ini, saya lupa ayatnya. Ini enggak boleh. Demikian pula Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakul ahadukum, janganlah seorang di antara kalian mengatakan nasitu ayata kaita wa kaita, aku lupa ayat yang ini, aku lupa ayat yang itu. Bal huwa nusiya, bahkan yang benar dia itu dijadikan oleh Allah lupa dengan ayat tersebut. Nah, maka faedahnya apa dari hadis ini? Qala ulama'una, qala asy-syekh hafizallahu taala, Syekh Salim mengatakan min fiqhil bab, dari bab ini ada faedah fikih yang bisa kita ambil. Az-zajaru an qaulin nasitu ayah kada wa kada, ada larangan dari syariat untuk mengatakan aku lupa ayat ini dan ayat yang itu. Lianna hadzal lafdha
Karena ucapan nasitu ayah kada wa kada, mengatakan aku lupa ayat ini dan melupakan ayat yang itu, ini mengesankan ketidakpeduliannya terhadap Al-Quranul Karim. Jadi orang mengatakan aku lupa ayat ini, aku lupa ayat itu, menandakan bahwa orang ini yani ala an hadzal lafdh mus'airun bi adamil i'tina'i bil Quran. Seolah-olah orang ini memang tidak begitu perhatian dengan Al-Quran. Idlaisa yaqun nisyan illa bitarki ta'ahudi wa qasratil ghaflah. Jadi masalahnya bukan karena dia itu lupa saja, tetapi biasanya lupanya ini terjadi karena sifat malas mengulang-ulang, atau karena sikap lalai yang terlalu berlebih-lebihan. Falau ta'ahaduhu bitilawati wa qama bi fi salati ladama hifdhu wa dzikruhu. Kalau seandainya orang tadi mau saja mengulang dalam salatnya, mengulang-ulang hafalannya, niscaya hafalannya tetap akan ada padanya dan dia mengingatnya. Faqul insan nasitul ayah, maka kalau ada orang berkata saya lupa ayat ini, syahadatun ala nafsihi bitafrid, itu menandakan pengakuan dia bahwa dia ini orang yang malas alias lalai dari Al-Quran. Itu nggak boleh. Nah kalau ini maka berdosa. Faedah yang kedua, jawazu qauli, bolehnya orang mengatakan kalimat yakni aku dilupakan dari ayat ini. Nusi itu ayatun kada, aku dilupakan dari hafalan ayat ini. Yani apa maksudnya? Annallahu walladzi ansani, ini semua kehendak Allah yang menghendaki aku lupa. Wa fi ada, dari sini maka nisbatul afal ila khaliqiha, menisbatkan bahwa ini semua sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dirinya. Yang menciptakan orang tersebut menjadi lupa. Bukan Al-Qur'an itu ciptaan Allah, bukan. Karena Al-Qur'an adalah kalamnya Allah, bukan makhluk. Bukan makhluknya Allah Azza wa Jalla. Tapi Allah yang telah menciptakan perbuatan yang ada pada orang tadi menjadi melupakan Al-Qur'anul Karim. Ya jawabannya tadi itu, kenapa Allah kehendaki dia lupa? Ya salah satu faktornya karena dia bermaksiat. Allah tidak menginginkan firman-Nya yang suci itu masuk ke dalam hatinya orang yang hobi dengan perbuatan dosa-dosa. Maka ini nasihat, bila kita telah menghafal ayat, jauhilah perbuatan maksiat. Jauhi perbuatan durhaka, apapun bentuknya. Salisan, yang ketiga, yang bagi alal abdi ayyata'ahada hifdhahu wa yastadhkir al-Qur'an fa inna asadu tafallatan minas suduri rijali minal ibili fi aqliha. Ini peringatan bagi setiap para penghafal Quran, hendaknya memiliki kebiasaan mengulang-ulang hafalan. Nasihat buat ibu-ibu, Quran itu yang paling sulit mengulangnya karena gangguannya banyak. Gangguan untuk mengulang hafalan itu banyak. Ya, gangguan handphone, gangguan pasangan hidupnya, gangguan tamu yang datang, gangguan makanan-makanan yang menyebabkan dia ingin menyantapnya, gangguan suara-suara yang masuk ke telinganya, baik itu lagu-lagu, nyanyian, musik-musik dan yang lain-lainnya banyak. Kalau tidak memiliki kesungguhan, maka dia tidak punya kemampuan dengan izin Allah tentu saja untuk mengulang-ulang hafalan. Jadi yang harus dilakukan oleh penghafal Quran memiliki kebiasaan mengulang hafalan. Mengulang hafalan yang paling baik ketika melaksanakan sholat. Terutama ibu-ibu punya waktu yang panjang buat sholat. Tidak seperti bapak-bapak, mereka bergantung dengan imamnya. Kalau imamnya bacaannya panjang, ya dia pun akan panjang. Dalam sholat duhurnya dia bisa panjang. Kalau ibu-ibu kan sendirian sholatnya di rumah, tidak berjamaah, ya kecuali dia berjamaah itu berbeda. Umumnya wanita di rumah sholat sendirian dan itu lebih utama bagi dia di rumahnya. Maka dia sesukanya sholat maghrib baca Al-Baqarah sampai tuntas boleh, asal waktunya cukup untuk sholat maghrib itu.
Atau ibu-ibu sholat subuh membaca surah An-Nisa sampai selesai, boleh. Karena memang waktunya panjang. Dan ini waktu yang paling baik. Ya, kalau seandainya nggak bisa dalam sholat 5 waktu, maka lakukan ketika melaksanakan sholat sunnah. Dan sebaik-baik mengulangnya pada waktu qiyamul lail atau sholat malam. Nah, kemudian dan ini juga anjuran agar berusaha untuk memelihara hafalannya. Ya, caranya dengan bukan hanya mengingat-ingatnya saja, tapi mempraktekkan isinya. Salah satu cara agar kita bisa mengingat hafalan Quran itu adalah mempraktekkan isinya. Berapa banyak orang-orang yang sudah hafal Quran tapi tidak mempraktekkan isinya. Ada wanita hafal ayat tentang waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujil jahiliyatil ula. Tetap tinggallah kamu di rumahmu. Jangan engkau bersolek seperti solekan wanita jahiliyah di masa dahulu. Hafal ayatnya tapi enggak dipraktekkan. Tetap hobinya keluar rumah. Jalan sana, jalan sini, walaupun bukan keperluan yang syar'i. Tetap hobinya bersolek, padahal tidak di dalam rumah. Padahal ayat tadi menerangkan tentang larangan memperbanyak keluar rumah tanpa udzur syar'i. Tanpa udzur syar'i. Dan larangan bersolek dengan solekan seperti solekan wanita jahiliyah. Kalau dia praktekkan, dia akan ingat ayat ini. Atau misalnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memerintahkan kepada kaum muslimin, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Bila diseru di hari Jumat untuk menunaikan salat, yakni datang panggilan adzan, bersegeralah menuju mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Ayat ini jelas perintah untuk menutup warung, menutup toko, menutup dagangan ketika kumandang adzan telah dikumandangkan ketika di hari Jumat. Tapi sebagian orang malah tidak, jualannya malah depan masjid. Apalagi hari Jumat, jor-joran jualannya. Apa jor-joran itu? Berlomba-lomba supaya jualannya paling laku. Ya kalau pas adzan ditinggalkan ya nggak apa-apa. Ya kalau pas kemudian khutbah dikumandangkan ditinggalkan ya tidak mengapa. Tapi banyak orang tetap membuka warungnya, membuka tokonya, melayani orang jual beli padahal jual belinya tidak sah alias haram. Maka ini penting, salah satu cara untuk mengingat ayat Al-Quran adalah mempraktekannya. Mempraktekkan ayat tersebut. Kemudian juga karena hafalan Quran itu, kata beliau, hafalan Quran itu mudah untuk hilang, lebih cepat lepas dari hati seseorang dibandingkan dengan lepasnya unta dari tambatannya. Maka nasihat buat ummahat, ya semakin sering seseorang itu mengobrol pembicaraan, 1. Semakin sering seseorang itu memperpanjang tidurnya, 2. Semakin sering seseorang itu mengenyangkan isi perutnya, 3. Semakin sering seseorang itu ikhtilat bainan nas atau yakhtalitu ma'an nasi laisa fil manafi, ngumpul dengan orang untuk perkara-perkara yang kurang bermanfaat, 4. Kemudian semakin sering seseorang itu melemparkan pandangan kepada sesuatu yang bukan haknya, 5 berarti. Dan semakin sering seseorang itu membaca sesuatu yang tidak mengingatkan kepada hukum-hukum Allah Ta'ala, 6 berarti. Ini akan membuat semakin cepat hafalannya hilang. Lihatlah, orang kalau menghafal Quran makin banyak ngobrolnya, makin cepat juga hilangnya. Hafal 2 ayat, hilang 10 ayat. Orang yang makin banyak memperbanyak makanan, apa bahasanya hobi apa namanya? Kuliner. Yang ayam ingkung lah, yang ayam macam-macam lah. Dari ujung kota ke ujung kota hafal tempat makannya. Susah ngafal Quran. Karena hafalannya sudah dipenuhi dengan nama-nama masakan ayam. Gimana akan menghafal Quran? Karena isi makanan dan makanan saja. Atau semakin sering membuat pertemuan-pertemuan yang enggak manfaat. Bulan ini reuni itu, bulan itu reuni ini, begitu.
Reuni saja kerjanya. Ngumpul ini, ngumpul itu, makan ini, dan macam-macam. Ini akan mempercepat hafalannya menjadi hilang. Itu sudah menjadi sunnatullah. Tapi adapun orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan berkhalwat kepada Allah, tidak berbicara kecuali yang bermanfaat. Jika dia makan sekedar untuk menegakkan tubuhnya, bisa beribadah. Bukan tidak boleh berlezat-lezat, boleh. Tapi tidak sesering mungkin melakukan kelezatan-kelezatan dunia. Tidak terlalu sering mengumpul dengan orang-orang yang perkaranya sekedar mubah saja misalnya. Dia habiskan waktunya lebih banyak untuk memurojaah. Insyaallah hafalannya akan menjadi kuat. Ini nasihat wallahu taala alam bisawab. Saya tambahkan tips untuk mengulang hafalan Al-Qur'an. Tips untuk mengulang hafalan Al-Quran yang pertama adalah niat yang lurus, niat yang baik, niat yang kuat, dan perasaan takut diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tips pertama. Karena para ulama mengatakan man kana niyatuhu salihah, barang siapa yang niatnya itu soleh atau baik, sahalallahu lahu umurah, Allah akan mudahkan urusan-urusan yang dia inginkan. Kalau niatnya menghafal Quran ini karena ingin dapat derajat yang tinggi di sisi Allah, Allah akan mudahkan dia. Tips yang kedua adalah mengorbankan waktu. Yani labudda ayatul ummat. Tidak bisa dia, tidak wahai ummat. Al-juhudu bidarsi wa hifdzil Qur'ani wal murajaatu bi. Harus tumbuh semangat yang kuat untuk mengulang-ulang hafalan. Berarti harus ada yang dikorbankan. Mengulang hafalan itu sudah dikorbankan. Berarti tips yang ketiga, meluangkan waktu. Ya, nggak usah lama-lama. Kalau misalnya ibu-ibu punya banyak pekerjaan, ya cukup meluangkan waktu 30 menit lah. Ba'da subuh murojaah. Nanti ba'da maghrib murojaah lagi. Ini 1 jam dalam 1 hari. Ba'da subuh 30 menit, ba'da maghrib 30 menit. Cukup insyaallah untuk mengulang-ulang hafalannya. Untuk memulai mengulang hafalan. Yang keempat, memiliki partner, teman. Ada teman yang baik untuk mengulang hafalan. Ya, dalam masalah ini kalau ibu-ibu ya teman baiknya siapa? Ya suaminya. Kalau suaminya kerja di lokasi ustaz ya berarti anak-anaknya. Mengulang hafalannya bersama dengan anak-anaknya. Ya kalau misalnya tidak ada waktu bersama dengan suami dan anak-anaknya, berarti mencari teman yang lain yang memungkinkan duduk berdua dengan temannya sesama wanita untuk mengulang hafalan. Jadi disimak oleh temannya membaca juga disimak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian yang terakhir dalam masalah ini, memberikan hukuman kepada diri yang wajar kalau seandainya dalam 1 hari tidak sempat mengulang hafalan. Jadi kalau misalnya hari ini tidak mengulang hafalan sama sekali, hari ini tidak mengulang hafalan sama sekali, dihukum besok saya puasa lah. Gara-gara perbuatan ini dan itu saya nggak menghafal. Demikian. Itu salah satu tips untuk mengulang hafalan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Selesai pembahasan tentang bab zajru an qaulin nasitu ayatan kada. Bab tentang larangan mengatakan aku lupa ayat ini dan ayat itu. Baik, ummahat sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.